adik-adik semuanya, kita akan mulai, sehingga tolong teman-teman maju ke depan. Bendahara Korpri, para ketua bidang, dan SN tahun 2019 yang saya banggakan. Puji dan syukur kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini Senin 14 Desember tahun 2020 kita bisa melakukan, dalam hal ini Korpri, melaksanakan acara sosialisasi tugas, fungsi, dan program kerja Korpri periode 2020-2025. Terima kasih ya teman-teman semuanya, saya ucapkan atas kerjasama, partisipasi, serta kepatuhan adik-adik yang datang secara fisik maupun teman-teman yang berhalangan karena sedang work from home secara virtual. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Mars Korpri. Memakai angkatan raya, memimpin membangun serta dipandukan oleh haluan negara, kita maju terus di masa Korpri, maju terus. Berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di bawah panji Korpri, kita mengabdi tanpa pamrih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Korpri untuk menyampaikan tugas. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bertatap muka, berdiskusi, dan nanti kita ngobrol-ngobrol. Ini acara santai aja. Jadi acara dari kita untuk kita, jadi kita buat santai aja. Jadi ini alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengumpulkan atau mengundang teman-teman dari ASN, aparatur sipil negara, yang masuk ke DPR pada tahun 2019 ya, pada tahun 2019. Jadi kami atas nama mungkin Sekretariat Jenderal dan lebih khusus lagi atas nama pengurus Korpri mengucapkan selamat datang, welcome to jungle gitu ya, selamat datang di DPR. Dan teman-teman tentunya karena masuk di 2019 sekarang sudah sudah bekerja lah ya selama 1 tahun ini ya, jadi sudah mulai bisa tahu apa sebetulnya tugas fungsinya masing-masing. Sebelum itu barangkali kami ingin nanya singkat aja. Ini mungkin nanti acung tangan ya. Apa teman-teman ini apa ada di seluruh unit atau seluruh deputi yang ada di DPR?
Saya tanya mungkin pertama teman-teman yang ada di bawah deputi administrasi, acung tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 di deputi administrasi. Tentunya ini masing macam-macam ya, ada di bagian-bagian yang tersebar ya, ada di deputi administrasi. Berikutnya siapa yang ada di bawah deputi persidangan? Loh, nggak banyak deputi persidangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya, 11 ya. Ini ada di deputi persidangan. Siapa yang ada di bawah badan kalian? Oh, alhamdulillah banyak nih Pak Sep. Ini Pak Sep nih dari coba hitung, saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini garu-garu atau angkat tangan? Oh, angkat tangan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wah, ini banyak nih. Apa memang paling banyak dari BKD ya, di antara deputi yang lain? Oh, memang banyak ya yang dari BKD. Terus di luar itu kan kita ada berarti yang di inspektorat Izin utama. Bapak, dari inspektor utama yang hadir sedikit karena sebagian besar mengikuti bimbingan teknis dari BPKP sama YBIA. Oke. Ada surat resminya. Ya, jadi utama ada yang hadir ini ada 2 ya tadi? Ada 2 ya, karena sebagian tadi Bu Koni sampaikan banyak yang ini ya, sekarang udah mungkin virtual kerjaan yang lain. Di bawah itu ada juga yang langsung ke sekjen ya, kalau di struktur kita itu ada yang namanya yang di bawah Pusdatin, ada nggak? Pusdatin ada ya? Di bagian apa Mbak? Oh, BDTI. Pusdatin 1 ya. Ada yang di bawah Pusdiklat? Ada ya. Ada 2. Jadi ada yang masih belum sempat saya sebut. Udah, Pusdatin tadi ada 2. Jadi udah semua ya. Jadi teman-teman ini artinya sudah mewakili di dalam struktur apa Boy? BMN belum Pak. Oh, tak pikir ya, itu Pak Boy itu ya. Ya, jadi teman-teman ini tentunya sudah mewakili ya dari seluruh struktur yang ada di Sekretariat Jenderal. Alhamdulillah tahun 2019 itu sudah terisi. Dan tadi saya sampaikan welcome, selamat datang di DPR, di Sekretariat Jenderal. Teman-teman ini sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Sekretariat Jenderal, supporting system DPR. Makanya mumpung masih awal, ini teman-teman harus eksplor seluas-luasnya mengenai DPR. Jadi jangan hanya mungkin di bidangnya atau di deputinya atau mungkin di bagiannya atau di bironya. Teman-teman harus mengenal. Walaupun tadi ada di inspektorat, ada di BDTI, Anda juga harus kenal DPR itu siapa, DPR itu apa gitu. Karena nanti pasti kalau udah di luar itu nanti pasti juga orang akan bertanya, Anda kerja di DPR, ditanya tentang DPR, ya itu harus tahu. Dan yang paling penting memang harus memberikan informasi yang benar, yang berimbang, yang positif kepada DPR. Karena teman-teman ini sudah keluarga besar dari DPR. Apapun yang terjadi, karena kita ada di sini, kita harus berusaha memberikan informasi yang positif kepada lembaga ini. Apapun yang ada di sini, gitu ya. Jadi itu saya kira selamat datang tadi kami sampaikan teman-teman sebagai ASN yang otomatis sesuai dengan Kepres itu kita semua ASN itu berhimpun pada yang namanya Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi ASN itu otomatis ex officio gitu, otomatis mesti anggota Korpri. Kita menjadi penting untuk menghimpun dalam satu organisasi ini apa maksudnya? Ya salah satu tujuannya sebetulnya untuk menjaga soliditas, untuk menjaga solidaritas antar ASN. Karena kalau lihat dari sejarahnya kenapa Korpri itu muncul, pada waktu itu ada pada satu masa ketika Orde Lama itu ASN, aparatur sipil negara yang memegang sebetulnya
eksekutif, presiden, menteri itu jabatan-jabatan yang political quality. Tapi bagaimana pemerintah itu bergerak, itu yang menentukan, yang mengarahkan adalah ASN. Nah, ASN pada waktu itu memang terkotak-kotak menjadi dalam kelompok-kelompok aliran-aliran politik yang ada di masyarakat, sehingga ASN tidak netral, ASN berpihak, berpolitik. Itulah salah satu kenapa muncul gagasan ini menghimpun. Nah, sekarang ini karena eranya sudah berbeda, ya tujuan Korpi ini tentunya ya salah satunya sebetulnya ingin memperjuangkan aspirasi kita semuanya. Jadi teman-teman pada kesempatan ini nanti kita perkenalkan pengurus-pengurus, kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan kedinasan, masalah-masalah di luar kedinasan, bisa kita menyampaikan masalah-masalah kepada kita, akan kita coba carikan solusinya. Kalau ada masalah-masalah hukum misalnya, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kita juga sudah punya ada divisi, ada bagian yang bantuan hukum. Ada juga kalau teman-teman tadi banyak nanti pasti punya minat bakat itu bisa disalurkan pada kelompok-kelompok atau organ-organ yang ada di kita. Jadi itu saya kira yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih kehadiran teman-teman ini karena pertama kali ya kita kesempatan ya Bu Koni, Pak Rudi, Pak Asep bertatap muka dengan teman-teman, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Jadi pada sesi hari ini tadi Bu Koni sampaikan kita tidak usah terlalu lama, terlalu panjang. Saya yakin, percaya teman-teman juga banyak kesibukan. Karena kalau di DPR itu ada dalam 1 tahun itu kita mempunyai 5 masa sidang dan 5 masa reses. Nah, masa reses ini sebetulnya kesempatan bagi kita, bagi supporting system, bagi Sekretariat Jenderal itu untuk melakukan evaluasi. Kita mengevaluasi selama masa sidang sebelumnya itu seperti apa, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, mungkin ada diklat-diklat tadi ada Bu Koni sampaikan, ada BIMTEK segala macam, itu kita bisa manfaatkan. Jadi saya kira nggak apa-apa tadi ada beberapa yang tidak bisa hadir gitu ya. Jadi itu yang hari ini kita santai aja waktunya, kalau bisa cepat saya kira juga lebih bagus. Yang penting mulai hari ini kita sudah saling kenal, kita sudah saling tahu. Kalau ada masalah-masalah, ada aspirasi, ada keinginan-keinginan, itu bisa disampaikan. Yang terutama kalau di Korpri, sebetulnya karena kita itu non kedinasan ya, kalau bahasa dulunya ya, walaupun agak sulit juga, kita juga dalam kedinasan itu. Sebetulnya tujuan ini yang penting saya sampaikan, Korpri ini sebetulnya ingin membantu Sekretariat Jenderal juga. Selain tadi satu sisi memperjuangkan, menampung aspirasi teman-teman, tapi satu sisi juga mensupport Sekretariat Jenderal bagaimana supaya Sekretariat Jenderal itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini memang di luar kedinasan yang akan kita coba masukin, kita coba sentuh ya. Makanya kalau di Korpri itu yang paling banyak kegiatan-kegiatan ya sosial, kegiatan-kegiatan olahraga semacam itu yang kita garap. Dengan begitu kita berharap sebetulnya teman-teman seluruh anggota Korpri yang tentunya juga ASN nanti mempunyai raga yang sehat, mempunyai jiwa yang sehat juga dengan melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga, ada juga yang sifatnya seni, budaya. Itu kita lengkap. Nanti mungkin kita masuk ke situ. Jadi itu yang di ini sebetulnya agendanya seperti itu. Tadi Bu Koni sudah sampaikan, nanti mungkin saya sudah sampaikan ini, nanti mungkin teman-teman dari pengurus juga bisa sampaikan, dan nanti mungkin dari koordinator juga bisa sampaikan mengenai program-programnya, dan nanti ada dialog, ada diskusi teman-teman, dan setelah itu acara bisa kita akhiri. Untuk itu barangkali saya tadi sudah sampaikan maksud tujuan dari Korpri tadi, kita menghimpun, kita ada dua sisi, satu sisi kita memperjuangkan teman-teman, aspirasi teman-teman, tapi satu sisi juga akan mendukung support sekjen, bagaimana kita supaya berkinerja
dari waktu ke waktu semakin baik, karena tantangannya ke depan akan semakin tinggi karena ekspektasi harapan publik terhadap Dewan itu sangat tinggi sekali. Dan kita punya kontribusi, kita punya peran bagaimana postur atau kinerja Dewan itu semakin lama semakin membaik dari seluruh aspek. Jadi bukan hanya kalau di kita secara distinktif mungkin bisa dibagi antara yang bantuan atau support di bidang administrasi, di bidang persidangan, di bidang teknis administrasi, dan ada juga di bidang keahlian. Ini dua-duanya punya peran yang sangat penting untuk bagaimana Dewan ini bisa berfungsi, berperan dengan baik. Ini teman-teman semuanya udah PNS ya, atau masih CPNS? Masih CPNS ya? Udah PNS? Ya, karena udah setahun ya. Iya, udah dilantik ya. Dan ini ada berikutnya juga ada nanti tahun 2020 juga sudah ada. Jadi saya perkenalkan aja, ini yang hadir di sini tidak semuanya. Memang pengurus Korpri ini seluruhnya kalau nggak salah ada 49. Itu saya perkenalkan aja. Saya Jakar Dwi Winarko, saya di Biro Pimpinan yang kemarin pada September ada musyawarah Korpri itu diberi amanah, diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk menjadi ketua Korpri. Jadi kami berharap kita bersama-sama dengan teman-teman bagaimana Korpri ke depan ini punya kegiatan-kegiatan, punya program-program kerja yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman dan juga nanti mudah-mudahan bermanfaat juga yang kita harapkan untuk lembaga, untuk Sekretariat Jenderal. Yang kedua mungkin ini Pak Dr. Asep Ahmad Saifullah. Beliau ini wakil ketua Korpri. Saat ini beliau ada sebagai kepala pusat kajian anggaran. Pusat kajian anggaran. Jadi salah satu sektor yang sangat membantu bagaimana peran-peran DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran ini bisa berjalan dengan baik. Ini disupport, didukung oleh pasukannya Pak Asep ini, yang jumlahnya udah berapa sekarang? Ada 39 yang sebetulnya ini jumlahnya masih kurang ya, nanti dari tahun-tahun akan kita coba tambah. Berikutnya ada Bu Hajah Furqoni Putri Sakura, SH, MH, MKN. Dokter ya Bu ya? Dokternya nggak dulu? Nggak ditulis. Iya, beliau di Korpri menjadi ketua bidang administrasi umum, atau bahasa kerennya atau bahasa umumnya lazimnya sekretaris lah. Beliau yang handle bagaimana organisasi Korpri ini bisa operasional sehari-hari ini tergantung Bu Koni karena di sekretariat, di sekjennya, di sekretaris. Beliau sekarang ada di Inspektorat Utama, Inspektorat 2 istilahnya Bu ya, Inspektorat 2. Jadi di kita ini juga ada pengawasan internalnya, ini juga sudah settle, sudah ada Inspektorat Utama di mana dibantu oleh 2 Inspektorat 1 dan Inspektorat 2. Ini beliau dibantu oleh Bu Aprilia Desi Kurniati. Beliau nggak bisa hadir ya bukan ya, karena lagi ini ya, lagi diklat. Jadi beliau ini sekarang lagi diklat PIM 4, nggak tahu istilahnya apa sekarang. Berikutnya ada Pak Rudi Romansah SHMH. Silakan Pak Rudi. Nah, ini beliau. Beliau adalah ketua bidang keuangan. Ini sehari-hari di Sekretariat Jenderal, beliau ini adalah Menteri Keuangan. Jadi yang merencanakan anggarannya masing-masing bagian, masing-masing biro itu berapa, itu yang menentukan beliau ini. Dan juga memastikan bahwa anggaran-anggaran ini bisa diserap, bisa direalisasi, itu ya di bawah komando beliau ini. Karena sebagai informasi, di Sekretariat Jenderal kita punya yang namanya Badan Urusan Rumah Tangga. Badan Urusan Rumah Tangga itu salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, yang tugas dan fungsinya itu mengarahkan arah kebijakan Sekretariat Jenderal dan juga mengawasi kebijakan-kebijakan tugas-tugas yang dilakukan oleh Sekjen. Nah ini Pak Rudi ini biasa tiap saat
menghadapi BURT untuk memastikan bahwa anggaran-anggaran yang diberikan kepada masing-masing deputi, masing-masing biro itu diserap sesuai dengan yang direncanakan. Beliau dibantu oleh Bu Titi Kurnianingsih dan Ibu Emi Muryani. Lo nggak bisa hadir ya, Pak Rudi ya? Karena Bu Titi ini lagi sakit, kebetulan kemarin hasil swabnya memang positif ya, dan beliau harus isolasi mandiri. Jadi ini sebagai pengingat juga kepada teman-teman semuanya, walaupun mungkin kita sudah hampir 8-9 bulan ya, tapi ini yang pasti COVID-19 ini belum berakhir. Dan bahkan kalau lihat trennya di Sekretariat Jenderal ini nambah terus ya. Ada nama, makanya tetap protokol COVID yang secara ketat harus kita lakukan. Teman-teman harus jaga diri, jaga jarak, pakai masker dan juga pakai cuci tangan. Ini harus benar-benar kita terapkan secara ketat ya, supaya kita bisa memutus rantai ini. Karena sebarannya kalau di DPR ini masih cukup tinggi. Ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Berikutnya ada Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, ini Pak Budi Catika, hadir ya. Pak Budi mungkin lagi mempersiapkan karena beliau mau ada kunjungan ke luar negeri mungkin. Beliau ini ada di kabaknya, kalau sehari-hari di kabak Korimbang di Pak Gobel. Beliau dibantu oleh Pak Ahmad Budiman. Pak Ahmad Budiman ini salah satu peneliti. Ini ada ya peneliti ya dari yang hadir di sini. Yang peneliti ada, calon peneliti. Ada berapa orang? Ada 3 ya. Ya, ini Pak Asep ini dulu juga mantan dari peneliti nih sebelum di kampus. Jadi ini Pak Ahmad Budiman ini salah satu peneliti di Puslip. Beliau bidang Pak Budiman ini di bidang komunikasi, beliau ini komunikasi banyak bantu kita. Berikutnya ada Bu Arini Wijayanti, Erni Gusmianti, scroll. Ya, sama Yudarana Soekarno Putro, SHLMM. Jadi Bu Erni sama Bu Arin mungkin nggak bisa hadir. Ini yang hadir diwakili oleh Pak Yuda. Pak Yuda mana? Tadi ada ya? Oh iya. Ya, mungkin karena ada kegiatan lagi. Ini yang saya sampaikan tadi. Di sini ada yang namanya bantuan hukum sebetulnya. Jadi kalau ada teman-teman mudah-mudahan tidak mempunyai permasalahan hukum bisa sampaikan. Berikutnya ada Ketua Bidang Usaha. Ini ada Pak Hipi Dupati dan Pak Waluyo. Tapi nggak hadir ya, karena mungkin sekarang lagi menyiapkan sarana-sarana persidangan ini Pak Hipi sama Pak Waluyo. Nah ini perlu saya sampaikan, di Korpi kita sudah sepakat bahwa Korpi ini di DPR, di Sekretariat Jenderal, selain ada Korpi ada yang namanya sebetulnya koperasi. Teman-teman udah jadi anggota koperasi ya? Ya, selain ada koperasi juga ada di sini namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid ya. Ya. Dan kita sepakat bahwa masing-masing komponen yang ada di Sekretariat Jenderal itu saling bersinergi. Jadi terkait dengan masalah-masalah yang bisnis oriented, yang mencari laba, mencari untung, yang nanti tujuannya juga akan digunakan untuk seluruh anggota. Itu kita sepakat, kita serahkan pada koperasi. Jadi koperasi ada pengurusnya, ada lembaganya yang juga settle udah lama, dan itu dulu sejarahnya adalah bentukan dari Korpi. Dan kalau nggak salah nanti hari ini ya Pak, yang mau RAT itu. Selasa itu ada RAK, rencana rapat anggota khusus untuk nyusun program kerja di 2021. Nah, jadi untuk yang kaitan dengan bisnis oriented, yang mencari keuntungan untuk kesejahteraan karyawan keseluruhannya itu kita fokuskan, kita berikan kepada Korpi. Sedangkan pada koperasi dan Korpi tadi kita sampaikan kita lebih ke masalah-masalah aspek sosial, aspek ke
yang membantu kedinasan, itu yang kita lakukan. Sedangkan tadi ada juga DKM ya, nanti itu sebetulnya kaitannya juga sama juga nanti di seksi-seksi olahraga juga ada. Berikutnya ini ada Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bu Ulfa sama Bu Siti Hasnawati. Ya, beliau lagi virtual ya. Oke. Selanjutnya ada bidang humas dan publikasi. Ini ada Nita Julita, Zul Arif Iskandar, Evelyn. Ada yang hadir ya? Evelyn ada? Oh, Evelyn ya. Ya, beliau salah satu penggerak skateboard juga ya, skateboard, dan juga Wes nanti bisa cerita nanti apa yang dia sudah dia lakukan. Pak Zul nggak ada, Pak Zul. Di atas Pak, tugas Pak. Nah, Pak Zul itu yang punya ini, yang mau ruangan ini. Beliau salah satu pejabat fungsional tertentu di bidang kehumasan. Ini ada yang fungsional kehumasan di angkatan 2019. Gak ada ya? Ya, jadi di DPR itu ada jabatan-jabatan fungsional tertentu, macam-macam. Ada tadi ada peneliti, ada pustakawan, ada perisalah legislatif, ada analis hukum, ada inspektur, ada auditor, ada pranata humas. Nah, ini jabatan-jabatan fungsional tertentu yang ada di DPR, dan ini akan terus berkembang. Selain itu ada di Yankes ya, Bu ya, ada para medis, ada dokter dan sebagainya. Berikutnya ada ini Bu Dr. Dian Mardiani, Ketua Bidang Sosial. Bu Dian hadir ya? Oh, virtual ya, Bu Dian, Pak Bambang Soleh Julfikar, sama Bu Entin Sumartini. Bu Entin hadir ya, nanti jadi. Ada juga bidang kerohanian itu Pak Haidul Esos, virtual. Pak Heru. Ada juga Pak Supan Amiruddin, Pak Ustadz hadir ya. Ya. Ada juga koordinator kerohanian untuk Islam itu Bu Rastri, virtual. Beliau salah satu juga analis anggaran ya Pak Sabia. Ya, lanjut. Ini ada Bu Sondang Sinaga hadir ya, Bu Sondang. Beliau koordinator kerohanian untuk Kristen. Ada juga Pak Ketut Sumerta Utama. Beliau kerohanian Hindu. Jadi kita lengkap ini. Karena Konghucu belum ada yang pesertanya, jadi belum ada koordinatornya. Nanti kalau ada kita pasti wadai. Jadi seluruh agama, seluruh kepercayaan yang ada, setiap ada anggotanya akan kita wadai, kita fasilitasi untuk bisa beraktivitas di DPR. Ada Pak, ini berikutnya Ketua Bidang Seni dan Budaya Pak Walidi. Pak Walidi, agak tinggi biar tahu. Nah, Pak Walidi ini tokoh gamelan. Beliau ini yang penggiat kebudayaan khususnya di bidang gamelan. Dan ini gamelan udah eksis, udah latihan rutin, udah sering manggung gitu ya. Dan kita berharap teman-teman yang punya minat, punya bakat, punya keinginan untuk mengembangkan budaya ini bisa bergabung. Karena sebetulnya siapa lagi kalau bukan kita kan yang nguri-nguri budaya bangsa itu ya kita. Jangan sampai nanti kerawitan kita nontonnya udah di Paris, di New York ini ya. Di kita malah nggak ada. Alhamdulillah di kita ini berkat dedikasi dari Pak Walidi ini eksis gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan yang baru-baru ini mudah-mudahan juga ada yang berminat di situ. Berikutnya ada koordinator paduan suara Maria Dumaris Simanjuntak. Oh, virtual. Oh iya, tadi datang. Ya, beliau ini juga rutin latihan teman-teman yang punya bakat minat untuk paduan suara itu bisa bergabung di sini. Ada ini untuk koordinator tari parlemen. Ini Bu Mustikawati. Ya, Bu Mustika ini tuhnya sama Bu Koni ya. Yang ini juga sudah aktif. Ada juga ini koordinator musik. Nah, ini saya kira anak-anak muda milenial ini musik. Ini ada
Pak Boy, mungkin bisa mulai ke belakang. Pak Boy bisa berdiri. Nah, ini tokohnya itu. Ya, nanti kita punya studio, kita punya alat, teman-teman gabung aja. Nanti kalau ini akan kita kembangkan lagi. Bahkan kemarin sudah masuk rekaman ya Pak Boy ya. Ya, sosialisasi COVID musik sosialisasi COVID. Ini berikutnya koordinator karawitan Erni Lupi Ratih. Oh ya, tadi Pak Walidi tadi sebetulnya beliau itu bidang seni budaya. Jadi melingkupi tadi musik, ada kerawitan, ada paduan suara, ada tari. Itu di bawah koordinator Pak Walidi sebagai ketua bidang, sedangkan koordinatornya Ibu Erni Lupi Ratih. Ya. Berikutnya ada koordinatornya tentunya yang banyak nih, koordinator bidang olahraga Pak Dedi, karena ini reses, beliau ada di Komisi 6, sekarang lagi kunjungan kerja, di mana membawai ada Bu Rita Komaria, hadir ya enggak? Bu Rita ini anggotanya, dan Pak Ilham Maulana. Ilham ada? Enggak ada? Ya ini untuk olahraga. Untuk olahraga ada sepak bola. Ada Susrianto, Susri virtual, beliau ada di ULP, salah satu pejabat di unit layanan pengadaan Sekretariat Jenderal DPR. Ini Albert Antonio, ini bola basket, teman-teman. Kalau ada yang suka basket, kita punya lapangan, ada di Jantung Sehat, lapangan. Kita punya lapangan, istilahnya di sini lapangan Jantung Sehat. Itu ada di depan, kalau masuk sebelah kiri itu ada tempat senam, tempat basket, tempat voli. Ada juga sport center. Sport center di sana ada tenis lapangan, ada ada bulu tangkis, dan juga ada futsal, ada fitness juga. Jadi kita relatif lengkap lah. Ada Albert Antonio, Dr. Rahmat, ini koordinator tenis meja. Dr. Gigi Rahmat, ini koordinator tenis meja. Yang latihannya sementara di sini, walaupun nanti akan kita coba buat tempat yang permanen. Pak Marno, mana Pak Marno? Oh ya, Pak Marno ini koordinator bola voli. Walaupun mungkin udah lama nggak latihan ya Pak Marno ya. Mudah-mudahan ke depan ada yang muda-muda, ada yang punya kesenangan di bola voli, bisa kita hidupkan lagi. Kita punya lapangan, dan kita memang berharap mudah-mudahan negara kita Jakarta itu aman. Karena kalau Jakarta nggak aman, pasti polisi, Brimob masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini, sudah selesai itu. Lapangan-lapangan Jantung Sehat itu nggak bisa kita pakai, karena dibuat untuk diokupasi oleh untuk pengamanan, untuk petugas pengamanan. Dan alhamdulillah mulai minggu kemarin sudah mulai ya Bu Mas ya, untuk senamnya sudah bisa mulai. Itu rutin. Teman-teman kita harapkan sempatkan waktu untuk hari Jumat itu hari krida, hari olahraga, paling enggak 1 jam, 2 jam, apapun yang dilakukan, yang penting bergerak, berkeringat gitu ya, sehingga imun kita menjadi bertambah, naik, dan kita berharap dengan raga yang sehat, jiwanya juga kuat juga. Berikutnya itu ada, lanjut scroll, ada Pak Yanto. Nah, jadi di kita itu ada juga cabang catur gitu ya. Jadi kita lengkap. Di Pak Yanto ada? Oh ya, itu Pak Yanto. Beliau ini pecatur tangguh dari DPR. Grandmaster DPR Senayan. Iya. Ada yang suka catur? Oh. Ya, jadi di kita itu kebetulan ada punya juga Grandmaster kita, Pak Utut Adianto. Salah satu anggota dari PDIP yang dulu pernah jadi wakil ketua DPR itu adalah salah satu Grandmaster Indonesia. Dan suatu saat pernah kita lakukan kegiatan, nanti mungkin kalau situasi sudah mulai normal, kita biasanya ulang tahun Korpri itu kita buat meriah dengan berbagai macam kegiatan olahraga dan sosial. Salah satunya dulu kita pernah lakukan yang namanya catur simultan, ya Pak Yanto ya. Catur simultan, Pak Utut dikerubut dilawan oleh 35 catur. Dia keliling langsung naruh gini aja, dan nanti selesai
nggak tahu kemarin itu yang remis berapa, yang kalah berapa ya. Nah, itu menarik sekali kalau teman-teman suka catur ya. Dan nanti Pak Yanto yang akan koordinir, dan nanti syukur-syukur ada kegiatan-kegiatan di luar kita bisa ikut. Karena kalau di lingkup Korpri itu ada yang namanya Pornas Korpri. Jadi Pekan Olahraga Korpri Nasional itu diadakan 2 tahun sekali. Nanti cabang-cabang olahraga yang kelihatannya bisa kita berprestasi gitu ya, itu bisa kita kirimkan untuk nanti ikut dalam Pornas. Kita pernah ikut beberapa kali, pernah di Manado, pernah di Palembang, pernah di Bangka Belitung, pernah di Jogja gitu. Kita termasuk aktif. Berikutnya ini ada Agus Surjai. Nah, ini anak muda ini. Mana Agus Surjai? Wah, ini futsal. Jadi kita punya lapangan futsal, tentunya 2 ya, bagus ya. Ada yang di indoor dan di outdoor. Yang di indoor ada di sport center, itu lapangannya sudah berstandar apa itu? Nasional atau internasional, Gus? Nasional ya, iya. Cuma dia minta AC belum dipenuhi. Ya ini yang muda-muda ini, mudah-mudahan kalau futsal masih, kalau untuk kita kayaknya sudah nggak dianjurkan, berbahaya kalau yang sudah berumur. Berikutnya ada Pak Farid. Ini koordinator bulu tangkis. Bulu tangkis kita juga punya lapangan indoor yang sangat-sangat standarnya udah luar biasa, dan itu biasa dipakai oleh anggota-anggota, menteri-menteri. Pak Edi Prabowo sebelumnya sering itu ya Pak Gus ya. Sekarang udah nggak main. Iya, iya. Pak Edi salah satu yang penggiat olahraga, termasuk Pak Aryo Bimo. Kalau tahu teman-teman anggota DPR itu, Aryo Bimo itu suka main di situ, dan biasanya ada pertandingan tahunan, dan hadiahnya luar biasa karena sponsornya memang anggota ya, Pak Hidayat ya, Pak Hidayat Berwahid itu salah satu yang aktif main juga. Berikutnya Pak Ibnur Khalid, biasa disebut Ical. Pak Ical ini koordinator di tenis lapangan. Kita punya 3 lapangan, 2 lapangan outdoor dan 1 lapangan indoor. Pak Ical sudah berjanji kalau teman-teman ada yang memang berminat mau latihan, akan disiapkan raket dan pelatih ya, Pak Ical. Siap ya. Jadi siapkan raket sama pelatih untuk ASN tahun 2019 atau yang lain yang mau berlatih tenis. Harinya hari Selasa pagi sama hari Jumat. Kalau Selasa pagi bisa main bareng sama Pak Aziz Samsudin ya. Itu untuk tenis. Jadi tapi kalau mau sore juga bisa, nanti diatur nanti tinggal lapor dengan Pak Ical. Ini ada juga Pak Anamuta Afif. Pak Afif mana tadi ada? Oh ya, Pak Afif. Ini gerak jalan. Nanti mungkin kita coba cari kegiatan-kegiatan gerak jalan, atau mungkin bisa aja digabung. Ini kayak sekarang lagi tren kan lari ya. Nah itu bisa aja mungkin dimasukkan di sini gitu ya. Lari kan banyak juga trennya, yang banyak orang sekarang, anak muda itu banyak juga di situ. Ada juga ini Pak Dr. Lukman Nur Hakim. Beliau minta izin, beliau koordinator sepeda parlemen. Jadi di DPR itu ada yang namanya Parley Sailing Community (PCC). Jadi ya Parley Sailing Community itu menghimpun teman-teman yang mempunyai hobi, mempunyai kesenangan yang sama, dan kebetulan sekarang lagi tren ya, Bukoni ya. Bukoni belum pernah ikut. Oh iya, pakai ini ya, sunblock ya. Ya, jadi ini udah banyak, dan rutin biasanya hari Jumat pagi itu pasti ada beberapa orang keliling ke, salah satunya Pak Evelyn dari Tama yang sering ini. Dan kemarin soft launchingnya kita lakukan goes dari Jakarta sampai Baduy, sampai kita tembus sampai Baduy, dan nanti rencana akan banyak kegiatan-kegiatan sepeda ini ya. Misalnya ada lagi, oh iya, iya, ya, oh iya, ini ada Bu Imas ya. Bu Imas ini koordinator senam ini rutin, alhamdulillah
mulai kemarin saya bilang tadi, mulai minggu kemarin sudah mulai aktif lagi. Ini mudah-mudahan juga banyak dengan instruktur yang menarik ya, gantian ya Bu Imas ya instrukturnya ya, bisa kadang-kala perempuan, kadang-kala laki, tapi yang pasti yang muda-muda semuanya. Tadi Pak Lukman sudah, Pak, otomotif. Nah, kita ada, karena kita sepakat semuanya aktivitas teman-teman yang mempunyai hobi, mempunyai kesenangan mengenai sesuatu, itu bisa membuat komunitas, membuat perkumpulan, perhimpunan yang kita himpun aja dalam Korpi ini. Dan memang di pengurus-pengurus yang lama ini belum masuk, tapi ini karena realnya ada dan pesertanya juga banyak dan perlu diwadahi, perlu diorganisir, maka kita wadahi. Makanya ini tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau punya hobi yang sama, boleh seni, boleh budaya, boleh olahraga, itu nanti nih bisa lapor ke Korpi, nanti bisa kita wadahi. Contohnya ini, kayak skateboard itu kan sebelumnya belum ada, tapi ternyata ada informasi teman-teman ini sebetulnya banyak juga yang minat itu, terutama anak muda, makanya kita masukkan juga. Jadi nanti teman-teman, kan sekarang banyak nih komunitas-komunitas yang sesuai dengan hobi ya, apa aja sebetulnya yang terkait dengan olahraga, seni, budaya bisa. Berikutnya ada otomotif tadi sudah ya. Otomotif ini sebetulnya namanya apa? Kalau nama klubnya sebetulnya DOC, DPR Otomotif Club ya. Ini dulu saya dengar, saya lihat sering juga dia touring ya. Touring itu dengan dikaitkan dengan bakti sosial gitu. Nah, teman-teman yang suka ngulik motor, ngulik ini bisa gabung ke sini. Cuma ini memang karena pandemi ini saya belum dengar kegiatannya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita perlu refresh kan. Refresh itu apa? Refresh ya sesuai dengan kesenangan kita, hobi kita. Jumat, Sabtu, Minggu bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau di GP itu agak spesifik ya. Tadi saya bilang satu tahun itu ada 5 masa sidang, ada 5 masa reses. Masa reses tadi secara kedinasan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, mereview apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang belum kita lakukan, bagaimana untuk meningkatkan masa sidang ke depannya. Tapi pada satu sisi, karena itu kerjaan anggota-anggotanya lagi ke daerah pemilihan semuanya, otomatis ritme kerja kita juga agak menurun. Nah itu bisa diisi tadi, yang kita punya hobi-hobi tadi bisa melakukan kegiatan-kegiatannya di waktu masa reses. Ada lagi berikutnya koordinator pencinta alam, Pak Ulfi Zulkifli. Nah ini bisa menoleh ke belakang, Pak Ulfi lihat. Nah beliau walaupun senior sama saya, tapi kalau 1 tahun atau setengah tahun nggak naik gunung rasanya gagal, ya. Pasti mau naik gitu. Nah kemarin belum lama ke Gunung Salak. Teman-teman yang suka petualangan, suka tantangan, bergabung dengan Pak Ulfi. Nanti mungkin berikut ini ke Merbabu ya Pak Ulfi ya. Ke Rinjani Pak tanggal 17. Waduh, Rinjani. Kami sini Pak. Ngeri. Ya, ini yang punya bisa bergabung dengan Pak Ulfi. Ada nih Pak Ahmad Yogo Pidex Show, Pak Yugo. Yugo ini skateboard. Tadi sebetulnya dia udah bawa skateboardnya mau demo di sini, saya bilang jangan, banyak kalau demo di sana aja. Nah, alhamdulillah tempatnya, lapangannya sekarang dari keamanan sudah pindah semuanya sehingga bisa latihan. Oh ya, bisa. Ya itu satu ini ya, satu genre lah, nggak tahu namanya apa. Ya, saya kira itu ya. Saya kira semuanya sudah ya dari cabang-cabang ya. Jadi sekilas itu kira-kira. Jadi teman-teman ini tadi kita berharap bisa ikut, bisa partisipasi. Kalau nggak salah tadi Bu Wani udah ngedarkan daftar. Nah itu bisa aja milih, bukannya satu aja. Kalau hobinya banyak nggak apa-apa, dicontreng aja. Dan nanti akan kita follow up dengan bidang-bidangnya untuk menghubungi, untuk menyusun program. Dan kita berharap hadirnya teman-teman
yang angkatan baru, milenial, darah baru, ini harus benar-benar ada pengaruhnya. Karena 120 berapa tadi? 125 itu luar biasa. Harus ada pengaruhnya di Sekretariat Jenderal. Jangan sampai masuknya 125 anak-anak muda tidak ngaruh pada Sekretariat Jenderal. Ini tantangan. Jadi harus benar-benar apa yang bisa dikontribusikan, apa yang bisa disumbangkan. Jadi jadilah teman-teman semuanya itu menjadi bagian dari solusi, tidak menjadi bagian dari masalah. Karena apa? Karena di DPR udah banyak masalah, jangan ditambah-tambah lagi masalah. Jadilah bagian dari solusi. Kalau Bung Karno bilang, beri kami 10 pemuda akan saya goncang dunia. Nah ini udah berapa kali dari 10 pemuda kan? Nah ini harus bisa menggoncang Sekretariat Jenderal. Goncangannya apa? Goncangannya berupa sumbangan kinerja, sumbangan pemikiran, sumbangan kerja-kerja yang produktif untuk kebaikan Sekretariat Jenderal. Karena ini perlu saya sampaikan juga, teman-teman ini bagian dari supporting system lembaga. Nah, lembaga DPR ini sekarang ini kalau kita belajar dari sejarah, baru sejak masa reformasi peran DPR itu menjadi sangat-sangat strategis, sangat-sangat dominan. Kalau sebelumnya orang dulu mengatakan bahwa DPR itu hanya sebagai rubber stamp, hanya sebagai stempel aja, setuju aja. Tapi sejak reformasi itu perannya menjadi sangat-sangat besar, sehingga orang mengatakan ada pergeseran, shifting power dari legislatif, dari eksekutif ke legislatif. Ada pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Nah, teman-teman ini sebagai supporting system harus mempunyai peran besar bagaimana supaya pergeseran kekuasaan ini benar-benar bermakna. Gitu. Bermaknanya apa ya? Tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan, stabilitas dan sebagainya. Percayalah kita bahwa pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita itu akan berpengaruh, sebetulnya punya pengaruh positif pada lembaga. Itu yang harus kita tanamkan sehingga kita punya motivasi untuk terus berkembang, terus maju. Ini di sini sekarang udah ada berapa Pak Asep, dokter? Ada 30 ada ya? Belum ya? Nah, kita sudah punya dokter, sudah hampir 25 dokter. Nah ini teman-teman dan sangat terbuka di DPR. Peluang untuk mengejar karir, mengejar studi baik di dalam maupun di luar negeri itu sangat terbuka di DPR. Nah ini gunakan, manfaatkan. Ada yang masih sangat muda, masih energik, manfaatkan itu. Sehingga nanti pada suatu saat pasti teman-teman sekalian ini akan memegang tampuk pimpinan di Sekretariat Jenderal. Sehingga nanti Sekretariat Jenderal juga semakin dipercaya, semakin kredibel, semakin profesional, dan kita pasti akan bangga sebagai ASN walaupun ada PMIO gitu ya kalau tapi sekarang saya kira ASN juga udah banyak berubah. Dan ini juga tergantung pada kita sebetulnya, apakah ASN atau PNS itu berkinerja apa enggak, dihormati apa enggak, profesional enggak, itu tergantung pada kita. Dan saya kira teman-teman menjadi bagian yang penting dan menentukan karena anak-anak muda masih fresh graduate itu sangat-sangat kita berharap banyak, baik untuk Korpri maupun untuk Sekretariat Jenderal. Jadi saya kira itu ya Bu Koni ya sebagai pengantar. Mungkin kalau sebelum saya serahkan ke Bu Koni, kalau mau ada ditambahkan Pak Asep, Pak Rudi atau Bu Koni, atau saya kembalikan Bu Koni aja ya, mungkin untuk bisa kita lebih inilah mungkin diskusi tukaran, atau mungkin nanti juga teman-teman dari Bu Koni mau menambahkan atau memutar ada sedikit video pendek, kami persilakan. Silakan Bu Koni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Amir namanya gitu, jadi bisa ya biar kenal. Satu bisa. Kan nggak pakai nama. Oke. Ziad, iya.
Jadi kalau sudah 6, 8, iya 8, 9, oke 10, terus 11 yang wanita. Oh nggak kebagian bahan ya. Ya dicatat Pak Ketua. Deborah dari PUU. Next. PKA 18, 19, split. Terus Tio PK. Ini seperti sidak ya, karena kami ini korpri bagian daripada membina ASN yang baik. Wow, kalau inspektorat komplit juga bisa memecahkan rekor nih. Oh 26. Oke, 28. Reza perencanaan diklat, iya. 6. Deketan sana yang cowok deh, 6. Gede ya Mas Rena. Skateboard untungnya alhamdulillah kuat Pak untuk sekretaris dan bendahara dirangkap oleh Mas Geri. Atau Mas Geri nggak datang ya? Mana sih? Wis Geri. Lalu untuk anggota sendiri kami sudah memiliki lebih dari 20. Itu gabungan antara Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR, dan DPD. Sampai jam 8. Sebenarnya untuk tempat, jujur saja kami belum memiliki mendompleng lapangan komunitas basket. Nah, atas dasar itu kami juga berterima kasih pada Pak Agus Surjai. Sirkus. Selain kegiatan internal, kami juga mengadakan kompetisi melalui media sosial. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. Sekian Bu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mas Ridho dan lanjut Mas. Ini kita ada susunan pengurusan. Pak Parit SE, kemudian Pak Gomas, saya sendiri sekretaris, Johansa, kemudian belakangan. Mungkin saya boleh bercerita, saya dari tahun 2007 itu mulai berkumpul dengan komunitas bulu tangkis. Dulu kalau boleh saya cerita, dulu saya napok aja nggak bisa gitu. Itu bola naik ke atas, itu nggak kena gitu. Tapi dengan orang juga dikit-dikit juga udah bisa gitu kan. Nah, itu ada 3 kegiatan utama yang kami miliki. Yang pertama adalah latihan rutin 30, dan untuk malam harinya itu dari anggota DPR sendiri, kemudian dari tenaga ahli, staf administrasi. Biasanya kalau pagi ini teman-teman ASN yang lebih banyak mayoritas. Jadi mari teman-teman semua kita bergabung cari sehat. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga insya Allah kita berusaha. Memang semua nggak usah Mas, itu udah visi misi ya, langsung aja. Iya. Pakai mic dong. Yang pertama program Seven Summit. Jadi kita punya ambisi akan mengirimkan tanggal 17 ini 2 orang Rinjani. Namun mungkin karena terbentur biaya, jadi masih untak-untak gitu. Jadi mohon mungkin pimpinan. Gunung Papandayan udah pernah kita naiki, Gunung Gede udah pernah, Gunung Gede Via Putri, kemudian Gunung Pangrango. Pada pukul 11.30 sampai 13.30, tepatnya di Nusantara ini bila bersama-sama hadir. Nah, ini adalah waktu saat kepengurusan kemarin, kepengurusan persekutuan doa ekumene ini. Kalau saya tahu ada lebih dari 5 koordinator yang menyajikan
presentasi mengenai kegiatannya. Sebutkan. Nama saya Hijri, yang tadi presentasi aja Pak ya, berarti ya. Yang pertama Mas Yugo dari Skep, terus yang kedua Pak Marno dari Volley, dan yang ketiga Bu Sonan dari Rohani Kristen. Menangkap bos. Kedua yaitu yang dress code-nya paling rapi, artinya kedua ini pria dari sayap kanan namanya Miru. Kamu bagian apa, Dek? Itama, karena kita harus sekarang. Ini datang paling awal nih. Jadi hadiah ini karena hanya 5 untuk yang beruntung pada ulang tahun, nanti kadonya menyusul. Iya. Tapi sudah diberikan lagu selamat ulang tahun dari. Selamat ya, ulang tahun ya. Oke. Sekarang dipersilakan duduk kembali. Kita akan sesi foto bersama. Sekali lagi, 1, 2. Ya. Oke, gaya bebas. Tapi semangat dong. Ya. Ayo, 1, 2. Hey. Pak Jaka, terkait dari kegiatan sosialisasi hari ini, apa saja tujuan dan urgensi dari yang ingin dicapai dari Korpri melalui sosialisasi? Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita ada dikumpulkan sekitar 130-an teman-teman kita anggota baru dari ASN tahun 2019. Kita ketemu dengan pengurus Korpri lengkap. Jadi ini memang pertemuan pertama ya, dengan maksud dan tujuan tentunya kita pengen memperkenalkan bahwa di Sekretariat Jenderal itu ada organisasi yang nanti menampung, menghimpun teman-teman ini sebagai ASN. Kita tadi perkenalkan apa itu sebetulnya Korpri, posisi kedudukan perannya di Sekretariat Jenderal. Kita sampaikan bahwa satu sisi Korpri ini tentunya pasti kita akan mencoba untuk menampung, memperjuangkan aspirasi, keinginan, harapan dari teman-teman. Satu sisi juga kita mengharapkan juga dari teman-teman ASN yang sekaligus anggota Korpri tadi, bagaimana dia berkontribusi kepada kinerja Sekretariat Jenderal. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Korpri menawarkan kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan oleh dinas, katakan gitu ya. Maka kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, seni, olahraga. Ini kita tawarkan berbagai macam program, tadi kita presentasikan masing-masing koordinator bahwa kita punya organisasi yang macam-macam ya, yang menghimpun tadi ada keagamaan, sosial, olahraga, seni, budaya. Dan kita tentunya alhamdulillah bersyukur di Sekretariat Jenderal ini, di DPR ini kita mempunyai fasilitas yang lengkap. Makanya kita berharap teman-teman ini bisa bergabung bersama-sama kita untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan nanti berkontribusi juga terhadap kinerja Dewan. Karena kita percaya, kita yakin apabila teman-teman ini sehat jasmaninya, rohaninya gitu ya, karena dia olahraga, dia punya diasah seninya juga. Di kita ada band, ada karawitan, ada paduan suara segala macam, itu nanti akan mewujud menjadi aparatur atau menjadi anggota Korpri yang akan profesional, yang akan berkinerja baik dalam tentunya mencapai tujuan dari Sekretariat Jenderal dalam memberikan pelayanan yang semakin baik lagi kepada DPR RI. Jadi itu. Jika diketahui Korpri ini kan lebih banyak adalah organisasi yang dilingkupi para ASN. Ya. Seperti apa inklusivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada di Korpri ini? Apakah bisa menjangkau karyawan-karyawan lain atau mungkin bisa menjangkau masyarakat secara umum, Pak? Ya, ini sebetulnya kalau dari sisi dari sisi hukumnya, legalnya gitu ya, memang ASN itu
atau Korpri ini anggotanya memang dari ASN. Tapi kita mengingat situasi kondisi saat ini sudah berkembang ini ya, sangat berkembang pesat ya. Dan sekarang ini kita mendengarkan, kita mengikuti juga kemarin ada rapat pimpinan nasional Korpri, kita juga sampaikan bahwa di DPR ini nyatanya, faktanya sekarang ada teman-teman kita yang sebetulnya satu tim dengan kita, sama tugas pokok fungsinya sama dengan kita. Itu banyak, seperti teman-teman ada yang di parlemen, ada kalau di kita ada istilahnya pegawai tetap non ASN gitu ya. Itu yang kita coba nanti dari secara aturan formalnya bagaimana sebetulnya ini juga bisa dijangkau. Tapi yang bisa kita pastikan bahwa saat ini secara faktual sebetulnya kegiatan-kegiatan Korpri itu sudah menjangkau, sudah mengikut sertakan, dan kita sangat berterima kasih pada teman-teman ini karena banyak kegiatan-kegiatan baik tadi yang sosial, olahraga, kesenian, budaya itu banyak yang berpartisipasi atau ikut serta itu dari teman-teman ASN tadi. Jadi ini kedepannya nanti dari sisi formal dan juga dari sisi pembinaan berikutnya akan kita coba kita lakukan penyempurnaan ya. Tapi karena yang pasti sekarang ini ya teman-teman sebetulnya nggak ada bedanya dengan ASN gitu ya. Tapi secara regulasi memang masih dibatasi itu. Tapi secara faktualnya kita udah lakukan dan kita sangat-sangat apresiasi pada teman-teman yang telah juga berkontribusi, telah ikut juga membesarkan Korpri di Sekretariat Jenderal DPR. Dalam kondisi pandemi ini apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti program-program Korpri sendiri? Ya, yang pasti memang seluruh aspek kehidupan ya dengan adanya pandemi ini memang pasti terdampak ya. Tapi kita apalagi sekarang ini semakin ke sini mungkin kita kan kalau di konteks di DKI kan sudah PSBB transisi ya. Nah, ini memang kita pastikan kegiatan-kegiatan yang Korpri ya tadi yang bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan tadi kita pastikan bahwa kita menggunakan protokol kesehatan, protokol COVID secara ketat. Jadi pasti distancing, berjarak, menggunakan masker dan juga kita siapkan untuk cuci tangan. Itu kita pastikan dan memang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang besar memang kita masih kita hindari, tapi kalau kegiatan-kegiatan senam sudah mulai tetap kita berjarak ya, dan kegiatan-kegiatan olahraga, seni budaya kita udah lakukan, tapi tetap kita gunakan protokol COVID secara ketat. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan ini COVID ini bisa segera berlalu ya dengan adanya vaksin sehingga nanti seluruh kegiatan yang selama ini memang terus terang aja terdampak gitu nantinya akan bisa kita laksanakan kembali sesuai seperti biasanya. Terakhir Bapak, mungkin tadi Bapak memberi angin segar kepada para karyawan dan ASN di sini untuk bisa menyuarakan atau membuat kegiatan baru mungkin bisa diajukan kepada Bapak selaku Ketua Korpri. Mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa mekanismenya jika nantinya ada teman-teman atau ada rekan-rekan atau karyawan lain yang mau membuat kegiatan baru lagi seperti apa? Iya, jadi yang struktur yang sudah ada kan sudah kebentuk kan itu, ada olahraga, ada keagamaan, ada seni budaya. Nah, kita juga memberi ruang, memberi peluang pada teman-teman. Sekarang kan banyak komunitas-komunitas ya, itu apakah itu olahraga atau itu seni budaya, itu kita buka ruang untuk bisa juga bersama-sama dengan kita untuk melakukan kegiatan yang lebih lebih terorganisir, lebih baik gitu ya, sehingga bisa menampung aspirasi yang berkembang di hadapan teman-teman. Kalau mekanismenya saya kira sangat kita mudah aja, begitu ada kegiatan sampaikan ke pengurus, ada kepengurusannya gitu ya, ada kegiatan, ada rencana programnya, kita pasti akan wadahi. Contohnya ini yang bisa kita kasih contoh salah satunya skateboard ya, Pak Evelyn. Skateboard itu sebelumnya memang belum ada, tapi ternyata kita lihat, kita dengar faktanya teman-teman ada, makanya kita ajak juga bergabung. Dan ini saya melalui kesempatan ini juga tadi sudah kita sampaikan juga
teman-teman anggota Korpri yang mempunyai komunitas apapun juga yang itu nanti pasti mempunyai kontribusi pada lembaga, pada sekretariat jenderal itu akan kita fasilitasi. Terbuka berarti ya Pak? Ya, saya kira terbuka apa aja, tapi tetap nanti kita lihat ya. Jadi kita nilai, kita gunakan ukuran-ukuran, kriteria-kriteria. Kalau itu memang bermanfaat untuk teman-teman dan ada kegiatannya, pasti akan kita coba fasilitasi. Oke, cukup ya? Terima kasih Pak.